Oke, luar biasa nih. Alhamdulillah tadi malam tuh sampai direkturnya langsung turun tangan juga. Direktur ya, Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Dewi ya. Dewi Sartika. Contoh Pak Iskandar mungkin tadi abang sebutkan juga Pak Iskandar. Itu kan bentuk advokasi juga bang, kita angkat ke media. Oh itu kalau nggak salah bekerjasama dengan Baitul Mal ya? Iya, alhamdulillah Baitul Mal bersama-sama bang kan. Kalau bicara uang dari CT nggak ada, tapi di mana? Ada di donatur-donatur, ada di Baitul Mal, ada di donatur lain. Kita yang menghubungkan gitu bang. Alhamdulillah kan udah jadilah rumah bapak itu sekarang bang kan, alhamdulillah. Alhamdulillah rumah dapat dari Baitul Mal Salam, kemudian pemberdayaan ekonomi dapat dari Baitul Mal Aceh. Iya. Support motor, kemudian untuk pendidikan dan modal usaha mesin jahit lengkap dengan bahan-bahannya dari keluarga Pak Iskandar ini. Lengkap ya? Lengkap. Jadi kita berarti setelah diberikan bantuan tadi masih ada nggak proses apa namanya? Pendampingan. Ada masih tetap didampingi sampai memang bisa mandiri bang. Konsepnya konsep pemberdayaan lah bang. Jadi tidak hanya rumah, pemberdayaan ekonomi pun kita. Saya semakin suka sama MRSCT. Kenapa ya? Semua bidang holistik, semua all in tadi kan. Iya. Bahkan bukan hanya dari awal tapi dari akhir gitu. Luar biasa. Pertanyaan untuk MRSCT dulu. Insyaallah. Tapi ini terlepas dari donatur. Mitra terutama ini. Tapi kan juga ada orang baik yang menjemput itu tadi kan. Ya. Sangat luar biasa bang, gerakan-gerakan donatur di sini ya. Malah donatur kita yang mensupport mahasiswa bukan di Salam. Iya. Dari luar daerah, dari luar kabupaten. Iya. Beliau support di ini. Mungkin kita sebut ya bang. Ya. Orang awalnya gua sadar tuh anaknya boleh kita sebut. Iya. Karena beliau nggak mau terpampang juga. Jadi ada anak namanya Suryadin. Adik Suryadin itu bilang di Banda Aceh bang ya, kuliah Banda Aceh. Ini semester akhir ini. Iya. Jadi beliau support tiap bulan. Biaya hidup. Anaknya itu anak singkil bang. Donor Paris. Adiknya itu orang singkil, donaturnya dari sini ya. Itu memang saling silang bang, alhamdulillah. Luar biasa bang, masya Allah. Ada juga yang donatur komit bulanan, ada yang mingguan. Kayak misalnya kita sebut kayak MS Glue misalnya bang. MS Glue itu SC namanya bang. Atina Rambi kita ada program shopping charity bang. Lebih ke ini sih, kita ajak pelaku usaha untuk menyisihkan beberapa keuntungannya bulanan atau terserah mau mingguan atau ada yang harian bang. Ya. Sehari dia laku segini, dia sisihkan misalnya 10.000 di transportnya subuh. Ada yang mingguan kadang lebih ke program operasi makan gratis kita arahkan bang. Kan tiap pekan, tiap hari Jumat kita ada program operasi makan gratis. Ada juga yang ke program itu, ada yang zakat bulanan. Ada beberapa mitra kita yang komit seperti ini. Malah di Aceh Selatan ada PM penerima manfaat yang berdonasi. Iya. Oh iya. Dari program WMUMI. Iya. Program WMUMI ini kita berikan bantuan modal WMUMI apa nih? Wakaf Modal Usaha Mikro Indonesia. Wakaf Modal Usaha Mikro Indonesia. Nah, itu fokusnya kemana nih bang? UMKM ya? Iya, UMKM pelaku usaha keren ini bang sifatnya bang. Jadi tanpa akadnya tanpa bunga dan tanpa agunan bang. Berarti kalau berapa cuma pokok pinjaman aja? Iya. Pokok pinjaman aja. Tanpa bunga berarti. Tanpa bunga. Dino riba kawan-kawan. Tanpa administrasi lagi. Tanpa administrasi. Kalau misalnya kan kita pinjam sekian ada potong sedikit administrasi. Ini tanpa. Jadi kalau misalnya 1.000 ya 1.000 nggak ada 800 atau 900 nggak ada. Nanti balikan juga 1.000. Jadi program ini di Subul Salam sendiri sudah jalan 40 berapa? Itu cabang juga ada ya? 40 lah Pak. Kalau di Subul Salamnya launchingnya sejak kapan? Launchingnya udah di LPSE. Dengan launching tanggal 20 September. Tahun lalu. 20 September kita launching udah di LPSE. Udah 40 penerima manfaat. Di cabang Subul Salam. Langsung kemarin itu disupport juga Pemkot ya. Saat launching sana itu Bang Pak Wakil Pak Wali hadir, kemudian Forkopimda juga hadir menyaksikan Bang. Sehingga alhamdulillah juga banyak tergerak donatur Bang. Itulah pola-pola yang kita lakukan Bang. Ada program, ayo kita launching supaya donatur juga tahu ini programnya gitu Bang. Jadi alhamdulillah Bang, ini kan UMKM dari sasarannya. Memang tidak terlalu besar angka yang kita beri itu kan. Ranknya itu 1 sampai 3 juta. Tapi manfaatnya kan besar. Ini kan sifat dana bergulir, mereka harus melakukan pengembalian supaya bisa kita support lagi pelaku usaha lain. Berarti pendampingan tadi kan? Lebih kurang akadnya ada yang ngambil setahun, jadi ada yang ngambil langsung 10 bulan. Jadi kalau 10 bulan dia per bulan 100.000 gitu Bang, 100.000 ada pendampingnya ini Bang. Jadi fokus kita untuk program ini ada pendampingnya. Satu pendamping mendampingi maksimal 30 penerima manfaat gitu Bang.
Jadi memang harus kita rekrut tenaga istilahnya gitu Bang. Ya, supaya terampil lah ya, iya, bisa mendampingi lebih bagus lagi. Betul. Dan seperti Bang Ican bilang tadi, di Aceh Selatan ada juga 10 orang sekarang Bang. Alhamdulillah. PM juga menerima manfaatnya. Jadi alhamdulillah tiap bulan juga ikut donasi gitu Bang. 5.000 lebih gitu. Saya setiap bulannya beliau kembalikan 100, sambil beliau kembalikan 110. Donasi gitu. Dia dapatkan manfaat. Iya. Manfaat dan dia berikan manfaat. Iya. Luar biasa. Alhamdulillah. Sedekah jariah. Oke, lagi nih Bang. Tapi saya belum tahu nih Bang, jumlah MRI atau ACT yang ada di Indonesia berapa nih Bang? Cabang-cabang PJT. Karena kan kita bahas nih lokal sama global kan. Kita pengen bahas lokal dulu nih, di nasional dulu. Di Indonesia dulu nih. Total keseluruhan jumlah dari MRI ACT ada berapa nih? Cabangnya atau cabangnya? Kalau lawannya mungkin banyak ya. Banyak. Kalau cabang saat ini hampir 100 Bang. Di lokal ya? Di lokal aja. Di lokal. Kalau 3 provinsi? Kalau di Provinsi Aceh 4 cabang. 4 cabang. Maksudnya gini, kan provinsi di Indonesia kan ada 30. Ya, itu. Ya. 4 ya, masalah. Maksudnya semuanya ada atau semuanya ada ya? Dan di tiap provinsi kadang bisa lebih dari 2 Bang. Kayak di Aceh. Alhamdulillah ada 4 kantor cabang. Di Sumut kita ada 3 kantor cabang gitu. Di Padang Sidimpuan Sumut 3 ya? Iya, 3. Padang Sidimpuan, Labuan Batu sama Kota Medan ya. Oke, kalau tingkat nasional. Tingkat internasional. Kalau internasional Bang, kita baru ada kantor cabang di Istanbul, di Turki. Itu fokus kita program-program Suriah gitu. Jadi kan ramai pengungsi dari Suriah tinggalnya di Turki, sekarang di camp-camp Turki. Itu salah satu fokus kita program. Di Bali itu juga program dari Turki ke Indonesianya gitu Bang. Oke, berarti kalau jadi kemudian ada di Palestina, di Gazanya. Alhamdulillah saat ini satu-satunya lembaga dari Indonesia yang langsung ada kantor cabangnya Bang. Situ ya, langsung satunya. Ada kantor cabang. Saat ini baru ada ACT Bang di sana kan. Karena memang amanah dari donatur Indonesia ini sangat luar biasa untuk Palestina Bang. Kepedulian masyarakat Indonesia sangat luar biasa Bang. Tidak hanya data yang dikeluarkan tiap tahun bahwasanya Indonesia ini sangat dermawan, tidak hanya itu, memang real Bang. Tiap hari itu ada program, bahkan sampai antri panjang Bang kalau program-program itu di sana. Contoh misalnya kayak Sumur Wakaf Kalak Sumur Salam. Insyaallah. Yang baru tahun lalu antri banyak kali. Saking luar biasa Bang, sangat luar biasa amanahnya Bang. Sumur Wakaf dari Kalak Susalam ya. Itu dibuat di proses itu Sumur Wakaf Kalak Susalam. Kalau urang Aceh udah ada 2. Oh, ini Kalak Susalam ya. Provinsi kita ada urang Aceh di belakang. Mudah-mudahan harapannya kita sebelum Ramadan ini bisa itu bisa ready. Tahun lalu bulan 9 ya masalahnya. Bulan berapa? Sekitar bulan 8 9 Bang, finishnya selesai. Finish penggalangannya ya. Finish penggalangannya. Sekarang sudah hampir bulan 3, kurang lebih 9 8 bulan 10 bulan lah. Iya. Dari setelah penggalangan. Jadi kalau boleh bilang pembangunan sumur wakaf di sana udah berapa titik nih Bang? Kalau secara maksudnya yang ACT Bang? Ya, ACT di sana mungkin sekarang hampir 50 lebih dah Bang. 50 lebih Bang. Kenapa nggak bisa? Mungkin kita bisa langsung ngebor kalau di sini Bang kan? Di sana amdalnya Bang yang sangat sulit Bang. Berarti ada studi kelayakan dulu. Ya, studi kelayakan. Makanya sudah antri studi lagi proses itu lagi Bang. Makanya kedalamannya berapa meter Bang? Kedalaman karena dalam Bang, makanya harus ada amdal Bang. Sampai 70 100 meter gitu Bang. 100 meter? Iya, kedalamannya. Makanya angka paket sumurnya pun lumayan banget, sampai 100 juta, 116, 150. Bahkan yang sumur wakaf Urang Aceh itu, ya kan udah ada 2 di sana sumur wakaf Urang Aceh. Maksudnya yang dari Aceh 2 Bang. Yang satu paketnya 250 juta, satu lagi 200 juta sekian juga Bang. Saking kedalamannya. Kedalaman tadi. Dalam, dan ini juga kita langsung ada proses sterilisasi gitu Bang. Jadi jadi nggak sekedar ngebor aja, tapi itu bisa digunakan ya. Karena kan 97% air di sana memang sudah tidak layak konsumsi Bang. Terkontaminasi kimia. Terus di Kuwait ada juga kantor perwakilan Bang. Qatar. Kalau saya baca mungkin hampir sampai 66 ya masalahnya. 60-an ya. Negara ya? Enggak. Kalau aksinya. Kalau aksi kayak kita cerita tadi Bang. Di Indonesia di Aceh misalnya, di Aceh baru ada 4 kantor cabang, tapi di 23 kabupaten kota ini kita ada aksinya. Semuanya. Karena memang ada kawan-kawan relawan yang bergerak. Itu juga di global gitu Bang. Kalau kantor cabang tidak semua negara ada, tapi aksi selalu ada.
sesuai kebutuhan. Ya, apalagi pas kurban Bang, sampai 72 negara kurban itu. Oh. Kalau perwakilan setiap benua ada. Ya. Kalau kita bilang benua Afrika kita ada perwakilan, Asia ada. Malah kemarin itu zakat dari Belgia ke Sebelum Salam, bukan ke Aceh, ke Sebelum Salam 100 juta. Itu kami seperti serangan fajar. Mungkin kalau saya naik lewat saya serangan fajar. Kami mulai jam 2. Belgia ke Sebelum Salam. Iya. Kenapa fokus ke Sebelum Salam? Apa hal menarik ke Sebelum Salam ini? Ada hal menarik, Pak. Kalau dibilang apa hal menarik, mungkin dari itu leader di atas ya. Leader di atas nyambut ke Aceh dulu. Nah, leader yang Aceh ini melihat yang potensi program dengan program ini di mana daerahnya? Sebelum Salam Tepian Negeri, cabang Sebelum Salam. Jadi kemarin itu memang diapakan Sebelum Salam. Kita ambil langsung, ditanya siapa siap dengan zakat sekian, implementasinya jam 2 pagi di hari Lebaran, jam 2 pagi. Saya lihat itu tuh nggak ada orang yang komen 5 menit kemudian Sebelum Salam, langsung Sebelum Salam. Jam 2 masuk sama jam 5 pagi. Kami mainnya itu sampai jam 7 pagi. Pokoknya sebelum sholat ya, sampai ke Sepadan sana. Sepadan? Sepadan. Bukan sholat nggak di rumah ya? Nggak sholat Sepadan. Pokoknya sampai sini tuh jam 7. Ini juga kurban mah dari Kuwait. Kurban dari Kuwait juga kemarin. Sebelum tahun sebelumnya di Turki 70 ekor. Khusus Salam nggak? Ya, kemarin itu ya, yang tahun kemarin ya. Dari kedutaan besar, Pak. Ya, kedutaan besar Kuwait. Apa namanya lupa, Herat. Bukan. Herat ya? Bukan Kuwait, Pak. TDP. Apa namanya? Ada salah satu lembaga mereka, Pak. Memang kalau orang yang bergerak pasti akan selalu dipantau, apalagi bergerak ada kebaikan.